Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini menjadi penyebab kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Bid'ah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad, wa minas sunnah, termasuk sunnah, kesunnahan, qiraatu suratil kahfi, membaca surat kahfi di hari Jumat, wal iktharu minas salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ah wa lailatiha, di malam Jumat dan di hari Jumat. Fa'alaika bidzalik, maka sudah seharusnya bagi kita untuk mengamalkan hal tersebut. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan dikatakan, man qara'a suratul kahfi, barang siapa membaca surat kahfi yaumal jum'ah, di hari Jumat, adha'a lahu minan nur, maka akan menerangi satu cahaya bagi dia, ma bainal jum'atain, dari Jumat yang dia membaca surat kahfi sampai Jumat selanjutnya. Dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menerangi dia mulai hari dia membaca suratul Jum'ah Al-Kahfi di hari itu sampai ketemu Jumat selanjutnya, satu minggu. Ya, cahaya ini tentunya akan menuntun kita menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya." Perbanyaklah salawat kepada aku, kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi yaumil gharra wa lailatil ashar, di hari yang cerah dan di malam yang bersinar terang. Yang dimaksud adalah malam Jumat dan di hari Jumat. Kita dianjurkan selalu bersalawat kepada Nabi SAW di hari apapun, di malam apapun. Tapi ketika datang malam Jumat dan hari Jumat, maka Nabi lebih mengingatkan, menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Berarti pertama membaca surat kahfi, yang kedua memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu keterangan, sebagian ulama mengatakan al-muktsirun, orang yang dikatakan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah itu minimal di malam hari atau di sore hari dia membaca 300 kali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di pagi hari dia membaca 300 kali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal untuk dikatakan muktsir, orang yang memperbanyak salawat. Berarti kalau ada orang yang di waktu pagi dia membaca 100 salawat, di malam hari 100 salawat, itu belum termasuk itu masih. Apalagi yang kurang dari itu atau tidak membaca sama sekali, tidak mengaturkan sholawat kepada Nabi sama sekali. Karena itu
Anjuran yang kedua yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW di malam Jumat minimal 300 kali dan di hari Jumat paginya minimal 300 kali. Kalau lebih dari itu ya semakin baik, semakin bagus. Wabil bukuri, dan sudah seharusnya bagi kita semua untuk al-bukur. Bukur itu berpagi-pagi. Ilal Jum'ah, menuju salat Jumat. Wa aqallu dzalika, minimal antaruha, kita pergi ke masjid Ubailaz zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Kalau sekarang mungkin ya di saat ini ya, saat-saat ini mungkin setengah 12 lewat sedikit itu zawal ya. Nah, sebelum itu kita sudah berangkat ke masjid. Sebelum itu kita sudah keluar dari rumah menuju masjid. Ya, mungkin jam 11 ya, atau lebih sedikit, atau sebelum jam 11 minimal untuk menjalankan sunnah. Au ma'az zawal, kalau ada sesuatu yang ya menghalangi, ya mungkin macet di jalan ya untuk nyampe ke rumah, mau mandi-mandi dan lain-lain. Ada hal-hal yang menghalangi kita, ya minimal bersamaan dengan zawal, tergelincirnya matahari atau condongnya matahari, ya setengah 12 lah itu ya, kalau memang ada perkara-perkara yang menghalangi. Ojo wis deket-deket azan baru ke masjid, jangan. Atau bersamaan dengan azan, ini meninggalkan sunnah. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, man ghassala waghtasal, barang siapa yang ghassala, mencuci pakaiannya untuk persiapan sholat Jumat, dia siapkan baju yang berwarna putih ya untuk sholat Jumatnya besok, misalnya Kamis sudah dicuci, Rebu sudah dicuci. Man ghassala waghtasala, di hari Jumat ya, kemudian di hari Jumat dia mandi sunnah. Wa bakkara wabtakar, dan dia berpagi-pagi berangkatnya ke masjid, berpagi-pagi ya paling mentok lah jam 11 paling akhir ya, jam 11 lewat sedikit sudah berangkat ke masjid. Wa bakkara wabtakar, dan dia berpagi-pagi kemudian duduknya dekat dengan imam di shaf yang pertama atau dekat dengan itu. Ada riwayat yang lain menambah wa masya wa lam yarkab, dia berangkatnya jalan kaki, tidak menaiki kendaraan. Kalau Jumatan dianjurkan tidak menaiki sesuatu, sepeda motor, mobil, ya gelandot truk misalnya. Dianjurkan jalan kaki karena ada satu riwayat. Wadana, dan dia mendekat minal imam, daripada imam. Fastama'a, dia mendengarkan khutbah. Walam yalghu, dan tidak ngomong sendiri. Mempersiapkan mencuci baju untuk Jumat, mandi Jumat, berpagi-pagi, kemudian duduknya dekat dengan imam, dia jalan kaki, tidak naik kendaraan, kemudian dia mendengarkan khutbah, tidak ngomong sendiri. Apa pahalanya? Kana lahu bikulli khatwatin yakhtuha, maka bagi dia setiap satu langkah yang dia langkahkan ajru sanah, pahala ibadah selama 1 tahun. 1 langkah, ngelangkah lagi 2 tahun, ngelangkah lagi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10, 20 terus ya. Karena itu seperti yang kita jelaskan di majelis-majelis sebelumnya, ketika berangkat ke masjid dianjurkan melewati jalan yang lebih jauh, soalnya pahalanya lebih semakin banyak. Pulangnya yang lewat jalan lain yang semakin dekat. Apa maksudnya pahala 1 tahun? Siyamuha wa qiyamuha. Setahun seperti isinya itu setiap harinya selama 1 tahun itu, siang hari dia puasa sunnah, malam hari dia qiyamul lail. Selama 1 tahun itu dengan 1 langkah saja dia dapatkan itu semua. 2 langkah dan seterusnya. Ini Masya Allah pahalanya umat Nabi Muhammad SAW.
tinggal kita mengamalkan. Ada ulama yang mentafsirkan hadis ini dengan tafsir yang lain. Mereka para ulama mengatakan man ghassala, barang siapa yang mengharuskan kepada orang lain untuk mandi, waghtasala, dan dia sendiri mandi, wabakar wabtakar, dan dia berpagi-pagi kemudian duduk dekat dengan imam, maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid mendapat pahala orang yang beribadah 1 tahun 1 langkah. Mewajibkan orang lain mandi, apa maksudnya? Artinya di malam Jumat dia mendatangi istrinya, sehingga istrinya yang awalnya tidak wajib mandi sekarang wajib mandi. Itu makna yang kedua, arti yang kedua. Man ghassala, barang siapa yang mewajibkan istrinya mandi, waghtasala, dan dia sendiri mandi wajib, mandi junub, mandi besar, ya, maka mendapatkan pahala tersebut. Karena itu kalau kita mengikuti makna yang kedua ini, maka dianjurkan di malam Jumat untuk mendatangi istri. Ya, kalau tidak ada waktu ya Jumat subuh ya. Mungkin capek misalnya ya, habis jualan ya, habis dari pasar capek, kemudian malam Jumat tidak sempat, maka subuh ya Jumat sebelum berangkat ke masjid mendatangi istrinya, kemudian dia mandi wajib dan mandi sunnah Jumat, istrinya juga mandi wajib. Karena itu ini bagi jomblo-jomblo ini ya, mudah-mudahan cepat menikah ya, mendapatkan jodoh yang salihah insyaallah. Nah, kita lanjutkan ya. Amin ya, paling banter. Walaysa minas sunnah, tidak termasuk sunnah, takhiru sholatil jum'ah, mengakhirkan melakukan sholat Jumat di satu masjid, hatta yamdiya nisful waktu, sampai berlalu separuh daripada waktunya atau semisal itu. Kita anggap misalnya zuhur itu 11:30, asar itu 2:30 lewat, 1:30, 2:30. Anggaplah waktu Jumat itu 3 jam kurang lebih. Di satu daerah sholat Jumatnya itu dilakukan bukan awal waktu, tapi adatnya mereka sholat Jumat itu jam misalnya 1 lewat atau 1:30 baru sholat Jumat. Ini tidak termasuk sunnahnya Rasulullah SAW, mengakhirkan sholat Jumat. Bali sunnah, akan tetapi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, antusalla, dikerjakan itu sholat Jumat awwala waktu zuhri, di awal-awal waktu zuhur. Ya, sekarang ya kalau sudah masuk waktunya misalnya 12 kurang adzan, ya, kemudian khutbah adzan kedua, ya, kemudian khutbah, kemudian langsung sholat. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kama kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dzalik, sebagaimana di masa hidup Rasulullah SAW, beliau selalu sholat Jumat di awal waktu zuhur. Wa kun rahimakallah, semoga Allah merahmati kita semua. Beliau berpesan, hendaklah kita ini hasanal isgha, benar-benar mendengarkan ya dengan baik, wal istima', memperhatikan, ilal khutbah wal wa'ad, kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib, wal wa'ad, dan peringatan-peringatan yang dia sampaikan di atas mimbar. Kalau sudah kita mendengarkan dengan baik, watta'iz bima tasma'uhu, apa yang kamu dengarkan ambillah pelajaran, kamu bawa pulang. Oh, tadi khatibnya mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, begini-begini, kita harus hidupkan dengan ibadah, jangan sampai bermaksiat ya, lebih-lebih di bulan-bulan yang pulang dari masjid dibuat pegangan itu khutbah tadi itu, ya, diambil pelajaran, diingat-ingat. Wastash'ir, dan rasakan, binafsik, di dalam diri kamu, annaka maksudun wa mukhatabun bidzalik, apa yang disampaikan oleh khatib itu sebenarnya yang dituju hanyalah kamu saja.
Kalau dia misalnya menceritakan tentang orang-orang yang lalai, maka anggaplah omongan dia itu disampaikan khusus kepada kita, hanya kita saja. Oh, yang dimaksud itu saya ini sering lalai, begitu. Kalau dia menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, maka rasakan bahwa itu adalah kamu yang dimaksud di dalam khutbahnya. Yang dimaksud khotib ini ana berarti. Astagfirullah, mulai sekarang saya mau berubah, begitu. Ya, ini adalah akhlak atau adab di dalam menghadiri majelis-majelis yang di situ disampaikan peringatan-peringatan atau khutbah-khutbah, ceramah-ceramah. Juga seperti majelis seperti ini. Kalau diartikan satu kitab mengingatkan sesuatu, maka anggap itu omongan ditujukan kepada pribadi kita sendiri, bukan yang lain, bukan teman-teman. Rungokno iku kok ndak tau maca, jangan gitu. Ya. Bahas apa misalnya koncone disenggol. Ente itu yang dimaksud, jangan gitu. Tapi anggap semua yang disampaikan di dalam kitab itu tertuju kepada kita. Kita yang dituntut untuk mengamalkan isi kitab tersebut, kita yang dituntut untuk menjalankan isi ceramah tadi. Dan itu termasuk adat. Ini termasuk hati yang baik, yang bagus. Setiap ente hadir ceramah, acara dimanapun, di masjid, di musola, di majelis ilmu, semua yang disampaikan di situ, anggap itu adalah anjuran-anjuran, peringatan-peringatan yang tertuju hanya kepada diri kita pribadi. Maka di situ kita akan mengambil manfaat dari majelis tersebut. Karena itu sebagian guru-guru kita, ya, walaupun sebagian mereka sudah meninggal dunia, wafat, itu kalau sudah ada pembacaan kitab di hari Jumat sore itu, kadang-kadang mereka itu tanya, nanti sholat Jumat di mana? Misalnya, sholat Jumat di Masjid Jami'. Duduk di mana nanti? Oh, anak di sof ke-5, sof ke-7. Dengar khutbah, dengar. Apa yang disampaikan sama khotibnya? Inti yang disampaikan sama khotib apa tadi? Kadang-kadang tidak bisa jawab. Ya, tidak tahu, lupa apa memang turu apa ya. Atau ditanya ayat Quran yang dibawa dalam khutbah tadi itu apa? Nah, guru-guru kita kadang-kadang tanya, ya, ditunjuk berapa anak gitu. Apa tadi ayat yang dibaca oleh khotib tadi di atas mimbar? Tidak tahu. Ini berarti ya tidak mendengarkan dengan baik. Ya, dia tidak mengingat-ingat, tidak membawa pulang apa yang disampaikan oleh khotib. Karena itu kalau hadir Jumatan ojo turu. Paling buri, dolek tiang, dolek tembok. Ya, mari ngono nyenden. Kok wis wae. Allahu Akbar sudah. Mas. Ya, ini buat apa hadir Jumat ini kalau seperti ini? Ya, ikuti sunnah Nabi SAW. Ya, ikuti anjuran para ulama, orang-orang yang soleh. Kalau menghadiri sholat Jumat atau memasuki malam Jumat dan hari Jumat, ini anjuran-anjurannya. Baca surat Kahfi. Kaken beb, baca surat Kahfi itu dawa. Ayatnya banyak, bagi loro. Dibagi 2 kalau tidak terbiasa. Ya, dibaca misalnya 3 lembar, istirahat sih. Ya, mari ngono dilanjutkan 3 lembar. Kalau memang tidak mampu langsung, kalau bisa langsung lebih afdol ya. Kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Kalau berangkat Jumat ojo mepet-mepet. Ya, sekiranya ente bisa iktikaf, bisa sholawatan di masjid, bisa baca Quran atau baca surat kahfinya di masjid. Nah, itu kan mendapatkan sunnah berbagi-bagi, ya. Kemudian kalau ada khutbah jangan tidur atau tidak memperhatikan. Perhatikan, anggap semua yang disampaikan itu tertuju khusus untuk kita, sehingga kita mendapatkan ilmu dan pelajaran daripada sholat Jumat yang kita hadiri, khutbah yang kita dengarkan, sehingga kita pulang ke rumah menjadi pribadi yang baru, ya, mendapatkan ilmu, yang bertambah ilmu, yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita bisa mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh para ulama, khususnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad,
Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan ini semua. Karena hanya dari Allah lah semua sumber kekuatan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.